Halo guys, balik lagi dengan gue Yuda di channel Yuda Wiratek. Ya, kali ini gue mau tes vlogging ya, Xiaomi 17T. Seperti apa HP ini buat vlogging. Dan ini adalah HP 8 jutaan dengan kamera yang bagus. By the way, dia punya setup triple kamera, yaitu mulai dari lensa ultrawide 12 megapiksel, lensa utama 50 megapiksel, dan lensa tele 5 kali optical zoom 50 megapiksel. Kemudian ada kamera depan 32 megapiksel. Gue bakal cobain di semua resolusi mulai dari 1080 30 sampai 4K 60. Oke, seperti apa? Langsung aja yuk kita cobain. So oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Xiaomi 17T di resolusi 1080 30 fps. Ini gue ajak jalan ya. Dan hasilnya kalau dari viewfinder hasilnya stabil. Kemudian dynamic range-nya juga oke loh ternyata. Ini bagus banget ya. Padahal ini HP yang cukup lumayan murah dan fenomenal ya. Di harga 8 jutaan ada lensa tele 5 kali optical zoom. Nih, untuk dynamic range kalian bisa lihat cukup baik. Ini belakang bener-bener sinar matahari. Tapi kalau kayak gini, wah, langit birunya cakep banget. Hasilnya juga tajam di resolusi 1080 30 fps. Gimana menurut kalian? Jitter aman nggak? Kalau di sini sih aman-aman aja ya. Kemudian ini di 1080 60 fps. Hasilnya jauh lebih smooth, kelihatan banget ya. Buat panning ke kanan ke kiri, ini benar-benar smooth. Dan catatan biasanya HP dengan harga ya 7-8 jutaan itu masih ada stuttering ya. Ketika kita panning kayak gini, itu kadang masih ada apa ya stuttering gitu. Jadi kayak nggak mulus gitu. Tapi ini bagus banget. Di 60 fps gue sih ngeliat ini dynamic range-nya sama aja bagusnya ya. Nih, bagus banget. Biasanya di 60 fps itu malah kurang ya untuk dynamic range. Tapi di sini bagus banget. Dan kembali lagi, jitter seperti apa gue nggak bisa ngeliat lah langsung ya. Kalau dari sini kalian yang melihat di monitor nanti seperti apa, apakah ada jitter di 30 dan di 60 dan apa aja bedanya. Untuk hasilnya juga tajam ya. Ini memang belum ada autofocus, tapi udah setajam ini. Oh iya, ini bisa bolak-balik lensa loh by the way. Nah, ini di lensa utama 1080 60 fps. Kemudian kita pindah coba ke ultra wide. Hasilnya juga cakep banget ya, bagus banget, oke banget ya. Nih, untuk dynamic range oke lah. Coba kita pindah-pindah lensa. Nah, di lensa utama jauh lebih bagus ya, kelihatan lebih bagus. By the way, tadi di lensa ultrawide juga hasilnya stabil. Kemudian kita coba di lensa telenya. Wih, ini bisa sampai 15 kali digital zoom. Which is di mid range ini masih jadi yang terjauh ya. Untuk zoom range-nya 5 kali optical zoom. Dan gue senang banget karena hasilnya stabil, bagus seperti ini. Untuk suara di sini banyak lalu lintas. Dan kalau suara gua jelas berarti audionya bagus. Nanti tinggal komen aja seperti apa menurut kalian. Coba diajak lari bang. Oke, kita ajak lari ya. Untuk kamera depan 1080 60 fps. Yuk lari kecil-kecil. Ini gua lari ya guys. Seperti apa? Apakah stabil? Oke. Kemudian kita cobain di kamera belakang ya, buat lari kecil-kecil. Oke, ini di lensa ultrawide kita langsung ajakin lari aja. Kalau dari sini sih hasilnya bagus dan stabil. Kemudian kita coba di lensa utama, kita langsung lari aja. Di lensa utama juga hasilnya stabil ya guys. Dan menurut gue sih udah proper banget ya HP ini buat mungkin teman-teman mau ambil buat vlogging atau jadi konten kreator. Hasilnya bagus karena dari warnanya pun sebenarnya ini cenderung ke natural. Tapi memang agak sedikit kontras menurut gue. Tapi masih ke natural sih. Gimana menurut kalian? Pokoknya komen di bawah. Nanti juga gue bakal bandingin sama iPhone sedikit. Oke, selanjutnya ini di resolusi 4K 30 fps. Sayang banget di lensa depan ini dia belum bisa
4K 60 ya. Dan gue nggak ngerti, padahal secara ISP chipsetnya dia bisa running di 4K 60 dan kameranya juga 32 megapiksel, harusnya bisa. Tapi Xiaomi masih ngasih batasan di sini. Sayang banget nggak bisa 4K 60. Mungkin untuk jadi pembatas pasar ya antara flagship dan flagship murah. Ini kan termasuknya flagship murah. Untuk warna sama aja, dynamic range juga oke banget ya di 4K 60. Kestabilan juga masih bagus di 4K 30, di 4K 30 masih bagus. Dan kembali lagi untuk jitter, gue nggak ngerti ya. Nanti komen aja di bawah jitternya seperti apa di 4K 30 fps. Ini tangan gue serius handheld dan agak sedikit geter ya. Oke, langsung aja pindah ke lensa belakang karena ini bisa bolak-balik lensa ya. Dan ini di resolusi 4K 30 fps untuk kamera utama. Nih, kalau kita mau lihat dynamic range, di sini kan silau dan di sini tuh ada shadow. Kalau misal di sini kelihatan berarti dynamic range-nya bagus. Kita coba ke lensa ultra wide. Oh, ternyata bagus sih. Menurut gue sih bagus. Bagus di lensa utama, cuman lensa ultra wide-nya juga masih bagus. Ini di lensa utama. Kemudian kita coba zoom lagi ya di lensa telenya. Wih, 10 kali digital zoom. Hasilnya itu tajam guys. Untuk 15 kali ini maksimal dan hasilnya juga setajam ini. Cakep banget. Untuk stabilisasi kalian bisa lihat ya, ini stabil banget. Gua handheld, pindah ke ultra wide juga stabil. Jadi ya menurut gua ini proper banget lah. Untuk warna kembali lagi seperti yang gua bilang, cenderung ke natural tapi ini agak sedikit kontras. Tapi ya itu lebih ke selera aja. Oke, kita lanjut ke resolusi 4K 60 fps. Selanjutnya untuk 4K 60 fps, ini bisa running hanya di lensa utama aja. Dan di lensa utama pun ini nggak bisa pindah lensa ya. Dia hanya bisa ngezoom. Nih gua zoom sampai 6 kali digital zoom. Wah, hasilnya udah burik cuy, udah pecah ya. Tapi secara kestabilan overall ini tetap bagus kayak di 30 fps tadi. Dan ini justru malah sangat mulus ya. Balik lagi gua ngomong 4K 60 ini buat panning ke kanan ke kiri ini nggak ada stuttering. Ini kondisi gua cukup lumayan panas loh. Dan HP-nya nggak stuttering, berarti bagus kualitas ISP videonya. Cuman sayangnya ini nggak bisa pindah lensa aja, padahal di lensa tele bisa 4K 60 juga. Oke, nih gue cobain lagi ya buat ngezoom. Kita ngezoom. Ini digital zoom aja nih, nggak bisa sampai ke 15 kali atau loncat ke lensa telenya. Tapi overall ini bagus, warnanya juga bagus, langitnya biru. Kalian bisa lihat ya, autofokusnya berjalan dengan cepat. Nih, gue cobain lagi ya untuk autofokusnya. Bagus banget autofokusnya. Dan kurang lebih kayak gitu untuk hasil perekaman di lensa utama 4K 60 fps. Kita cobain di lensa tele ya. Oke, ini udah di lensa tele 4K 60 fps. Nah, ini gua panning, kalian bisa lihat ya kualitasnya di layar. Memang kalau gua lihat di sini memang agak sedikit ngejedat nih untuk di lensa telenya. Dan ya gue nggak ngerti, ini kayak agak langitnya tiba-tiba agak gelap tuh. Ini 4K 60 fps. Kita zoom aja sampai 4K 15 kali. Sampai 15 kali detail zoom, hasilnya tetap bagus. Jitternya minim ya, ini handheld. Ini benar-benar stabil, ngelock di targetnya. Balik lagi ke 5 kali optical zoom. Buat ajak jalan, sedikit-sedikit nih jalan, ya hasilnya cukup stabil. Memang ya di lensa tele bukan tempatnya buat jalan-jalan sebenarnya. Mau bawa kamera, mau bawa HP, ya lensa tele itu hanya untuk ngezoom aja sebenarnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Satu hal yang gue temuin di kamera depannya ini, kadang dynamic range-nya itu nggak konsisten. Tapi ya menurut gue sih ini masih wajar. Dan itu jarang terjadi kok. Jadi masih tetap proper aja menurut gua kalau misal teman-teman mau pakai HP ini buat vlogging.
Oke, sekarang kita lanjut ke dual video recording. Di Xiaomi 17T ini juga ada fitur dual video recording dan ini bisa diganti-ganti ya modenya. Ini mode picture in picture, hasilnya bagus buat kalian mungkin vlogging sambil nunjukin objek di depan, sambil nunjukin reaksi wajah kita gimana, atau kita bisa split view kayak gini, jadi dibagi. Cuman yang gue lihat di sini tuh untuk stabilisasi kamera depan ini gue masih geter dan masih goyang-goyang. Gue nggak ngerti ya, padahal harusnya tuh bisa. Dan di mode biasa pun dia stabil, tapi di mode kayak gini kenapa Xiaomi nggak ngasih kestabilan? Gue nggak ngerti. Untuk resolusi maksimal di 1080 30 fps. By the way, gue udah nyobain Xiaomi 17 Ultra, itu juga sama persis kayak gini. Jadi ya, gue bilang di Xiaomi 17 murah itu dapetin kualitas flagship untuk dual video recordingnya. Kalau kita bandingin dengan iPhone ya, ini masih kalah jauh sih. Dimana kamera belakang pun ini nggak bisa ngezoom ya. Dan ini stay di lensa utama, nggak bisa di zoom, nggak bisa pindah lensa. Cuman itu aja. But anyway, it's great. Bagus menurut gua. Oke, sekarang kita sedikit bandingin ya dengan iPhone seperti apa dynamic range-nya dari Xiaomi 17T ini. Kalian bisa lihat ya untuk langit di belakang, dan ini gua bakal membelakangi matahari. Ya, di sini memang kelihatan masih lebih bagus di iPhone 17 Pro Max. Memang gap harganya juga sangat jauh, dan iPhone masih jadi videografi terbaik ya untuk dynamic range, warna itu masih terbaik ya untuk saat ini. Dan sangat proper untuk media sosial memang. Jadi ya menurut gua HP 8 jutaan udah dapat kayak gini, menurut gua sih udah bagus ya. Untuk stabilisasi kalian bisa lihat dua-duanya sangat stabil. Skin tone ya, gue kembali bilang kalau warna di iPhone tuh cenderung ke natural dan Xiaomi cenderung agak kontras. Natural tapi agak kontras sedikit. Coba komen di bawah. Kemudian ini di lensa ultra wide resolusi 4K 30. Biar versatile kita bisa pindah-pindah lensa. Ini secara dynamic range kalian bisa lihat shadow di bawah jembatan itu mana yang lebih terlihat. Kalau di sini gua nggak bisa ngeliat ya. Komen aja di bawah. Ini di lensa ultra wide. Kemudian kita coba pindah ke lensa utama. Oke, perpindahan jauh lebih smooth di iPhone. Di Xiaomi masih ada kelihatan ngejedak dan animasinya cepet banget. Untuk dynamic range menurut gua so-so ya, bagus semua. Di lensa utama ini udah menandingi flagship memang. Untuk langit biru sama, dan kita ajak jalan sama-sama stabil. Kita lanjut ke lensa tele. Ya, untuk animasi memang iPhone masih the best ya. Untuk zoom maksimal iPhone bisa sampai 24 kali dan Xiaomi bisa sampai 15 kali. Hasilnya sama-sama stabil, kurang lebih kayak gitu perbandingannya. Dan kalian juga bisa dengerin suara gua, mana yang lebih baik suaranya menurut kalian. Tulis di kolom komentar. Dan Xiaomi 17T itu punya mode bokeh ya, atau mode sinematik, which is di kamera depan ini bagus menurut gua, dan resolusinya di 1080p 30 fps. Ini blurnya bagus, rapi, cutting edge-nya. Dan yang ajaib, gimana coba? Yang ajaib, di kamera belakang kan ada 5 kali optical zoom. Itu bisa pakai mode bokeh atau mode sinematik. Hasilnya bagus banget. Bahkan di Xiaomi 15 Ultra ini, yang flagship tahun kemarin, itu nggak ada. Nah, kita cobain ya. Dan ini hasil di 5 kali optical zoom. Hasilnya bagus banget. Ini 5 kali optical zoom bisa pakai mode bokeh video. Dan hasilnya rapi banget, cutting edge-nya ini bener-bener kayak pakai kamera. Ini gue suka banget dengan Xiaomi 17T. Dan dia fleksibel juga, bisa pakai lensa utama. Hasilnya juga bagus. Say hi dong. Dan bisa pakai lensa ultra wide. Ini keren banget sih hasilnya. Dan ini adalah hasil kamera depan di resolusi 4K 30 untuk kondisi yang low light ya, kayak gini nih. Cukup remang. Kalian bisa lihat hasilnya cukup bagus ya. Memang untuk di kamera depannya udah flagship level lah kalau gua ngeliat. Nih, secara stabilisasi, jitternya juga aman banget, dan pokoknya proper buat kalian yang mungkin pakai HP ini buat ngevlog ya.
Kemudian di kamera belakang resolusi 4K 30 untuk kondisi malam dengan cahaya lampu yang cukup remang kayak gini. Ini hasilnya bagus, noise-nya dikit dan jitternya nggak kelihatan ya sama sekali. Ini bagus banget. Dan kalau di zoom pun masih dapat gambar yang cukup proper, cukup noise tapi ini sangat proper lah ya. Kemudian bisa di zoom sampai 15 kali, hasilnya seperti ini. Cuman mungkin agak kurang di lensa ultrawide yang terlihat sudah berbeda kualitas. Di sini udah noise, gelap. Padahal di lensa utama tadi bener-bener terang. Kurang lebih kayak gitu. So mungkin segitu dulu aja ya untuk preview video Xiaomi 17T buat tes vlogging. Menurut gue sih dengan harga 8 jutaan hasilnya udah bagus banget. Proper buat vlogging, hasilnya stabil, bisa ngezoom sampai 15 kali digital zoom, bisa running di 4K 30 di semua lensa, bisa running di 4K 60. Ya pokoknya at all bagus. Apalagi harganya ini menarik banget. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan see you in the next video. Bye-bye.